Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natria Angelin Dara Puspita, NIM 412021-027, Program Studi Agribisnis Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Sispa Berti Afriana, SP MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pengantar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Selain itu, dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasionalnya. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Dalam perdagangan internasional terdapat permasalahan, di antaranya pola perdagangan ekspor-impor, harga dasar ekspor-impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, mekanisme neraca pembayaran, persekutuan perdagangan dan modal luar negeri, dan pengalihan teknologi. Adapun manfaat melakukan perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, serta transfer teknologi yang modern. Sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya, bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara, atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, di antaranya revolusi informasi dan transportasi, interdependensi kebutuhan, liberalisasi ekonomi, asas keunggulan komparatif, kebutuhan devisa, adanya perbedaan selera, adanya keanekaragaman kondisi produk, dan perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Manfaat mempelajari teori-teori perdagangan internasional di antaranya: 1. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara, serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Kedua,
dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, teori permintaan timbal balik, dan teori pandangan kaum merkantilisme. F. Kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan, kita akan menyorot tentang perpandangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah 1. Perdagangan bebas cenderung memacu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi perbaikan mutu produk dan perbaikan kemajuan teknologi, sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Dan terakhir, perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya ekspor, barter, konsinyasi, fixed deal, penyelundupan, barter agreement. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.